Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Dan Ibu harap anak-anak Ibu sebelum memulai pelajaran sudah mempersiapkan diri untuk menerima ilmu pengetahuan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk belajar. Masih di tema 4 tentang globalisasi, hari ini kita memasuki subtema 3 untuk mata pelajaran IPA. Kita masih membahas KD 36 dan 46 tentang energi listrik. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Tujuan kita mempelajari materi ini, Ibu berharap nantinya Ananda bisa menjelaskan keuntungan pemanfaatan sumber alternatif energi listrik. Kemudian, bisa menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik secara sistematis. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa itu energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tersedia di alam yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara. Karena sebagaimana yang kita ketahui, minyak bumi dan batu bara untuk saat ini merupakan sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia untuk pembangkit listrik. Tetapi minyak bumi dan batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan memiliki dampak yang cukup buruk untuk lingkungan karena dapat menyebabkan polusi udara. Keuntungan pemanfaatan energi alternatif, yang pertama, dia tersedia di alam, kemudian tersedia dalam jumlah yang banyak atau yang tak terbatas. Yang ketiga, ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya tidak menyebabkan polusi, kemudian tidak merusak ekosistem, dan tidak menyebabkan keracunan. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah dapat menghemat pemakaian minyak bumi dan batu bara. Sumber energi alternatif yang digunakan untuk pembangkit listrik, yang pertama adalah air yang memiliki energi gerak, sehingga energi geraknya inilah yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang kedua, angin juga energi geraknya yang dimanfaatkan. Yang ketiga, ada matahari yang bisa dipakai adalah energi panas dan energi cahayanya. Kemudian ada panas bumi atau geotermal. Kemudian ada nuklir, yaitu sumber daya alam berupa radioaktif yang pemakaiannya sedikit dapat menghasilkan energi yang sangat-sangat besar. Dan yang terakhir ada istilahnya bioenergi. Bio itu artinya makhluk hidup, berarti bioenergi adalah energi yang dipakai dari makhluk hidup. Bisa dari hewan, bisa juga dari tumbuhan. Misalnya kotoran hewan bisa digunakan untuk menyalakan gas di kompor gas. Kemudian ampas-ampas tumbuhan kayak biji jarak juga bisa dimanfaatkan untuk biosolar. Dan banyak lagi contohnya yang lain. Nah, kita lihat yang pertama kalau untuk listrik, kita bahas tentang buah-buahan yang digunakan sebagai sumber alternatif energi listrik. Sebenarnya percobaan ini sudah kamu cobakan di kelas 4, yaitu membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan buah-buahan atau umbi-umbian sebagai baterainya. Nah, perhatikan gambar ini. Kalau di sini digunakan 5 buah kentang yang dijadikan sebagai baterai. Kemudian di sini yang dibutuhkan ada kawat tembaga, ada 1 lampu kecil, boleh lampu LED atau lampu senter. Kemudian ada 2 lempengan tembaga dan lempengan seng. Lampu dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Kemudian kentang, lempengan tembaga dan lempengan seng di sini berperan sebagai baterai. Getah kentang atau biasa kita kenal dengan istilah elektrolit mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Susunan seperti ini dikenal dengan elemen galvani sesuai dengan nama penemu eksperimen ini, yaitu Galvani.
Keterangan atau cara pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan buah-buahan atau umbi-umbian bisa dibaca pada buku tema 4 halaman 102. Sekarang kita bahas kompor sederhana tenaga surya, yaitu semacam alat atau perangkat yang menggunakan energi sinar matahari secara langsung untuk memanaskan, memasak, atau mempasteurisasi minuman dan bahan makanan. Perhatikan contohnya. Di sini ada dua model kompor tenaga surya. Yang di sebelah kiri ada dia berbentuk parabola. Kemudian yang di sebelah kanan ini menggunakan dus, dan yang tutup dusnya itu dipakai sebagai penangkap sinar matahari. Nah, untuk bagian yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari dan panas matahari ini digunakan lapisan yang mengkilat. Biasa dipakai adalah aluminium foil, yaitu lapisan aluminium yang dibikin sangat tipis dan permukaannya mengkilat. Nah, panas yang terkumpul di sini itulah yang digunakan untuk memanaskan tungkunya. Cara pembuatan model kompor tenaga surya ini bisa dibaca pada buku tema 4 halaman 116. Untuk kebutuhan yang lebih besar, tenaga surya juga digunakan pada pembangkit listrik yang biasa kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Sebenarnya, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Karena negara kita dan negara-negara Asia Tenggara berada di daerah khatulistiwa. Artinya, daerah-daerah ini mendapatkan cahaya matahari yang sangat cukup sepanjang tahun. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut masih belum optimal. Sekarang kita lihat pembagian pembangkit listrik tenaga surya berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, ada namanya pembangkit listrik tenaga surya termal. Cara kerjanya dengan mengumpulkan panas matahari untuk memanaskan cairan. Uap yang dihasilkan cairan tersebut menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Yang kedua, ada namanya pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Cara kerjanya menggunakan alat untuk menangkap energi matahari secara langsung, kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Jenis PLTS ini lebih efektif dan lebih cepat untuk menghasilkan energi listrik. Anak-anak Ibu, kita lanjutkan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Perhatikan gambar ini. Di sini ada rumah yang atapnya dipasangkan panel surya. Energi matahari ditangkap oleh panel surya. Di bagian bawah panel terdapat beberapa sel surya. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik ini nantinya oleh inverter diubah dari bentuk listrik searah menjadi listrik bolak-balik. Dan energi listrik inilah dapat digunakan secara langsung oleh peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah. Kelebihan energi listrik ini disimpan di dalam baterai untuk cadangan energi pada saat cuaca mendung atau pada saat malam hari. Artinya, pembangkit listrik tenaga surya ini masih bisa dirasakan manfaatnya meskipun cahaya mataharinya sedang tidak ada ketika mendung atau ketika malam hari. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Dan di sini juga lah Ibu berharap anak-anak Ibu sebagai generasi penerus, semoga ada nanti di antara kalian yang berperan dalam usaha meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif, terutama pada pembangkit listrik tenaga surya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.
Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, minum air hangat, berjemur di pagi hari sekali beberapa hari, dan kalau keluar rumah gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.